Halo, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pendengar radio, sahabat Facebook, dan juga pendengar di YouTube, dan para alumni, mahasiswa, mitra STK Taros, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bertemu dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Saya Pendeta Durbastian tersenang menyapa kita sekalian dimanapun kita berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kembali kita akan bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam kesempatan berbahagia ini diambil dari Amsal 23 ayat 1 sampai yang ke-35. Amsal 23 ayat 1 sampai 35. Saya baca khususnya ayat 13 yang berkata demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Sekali lagi, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Topik firman Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah ditegur demi masa depan. Ditegur demi masa depan. Sebelumnya, firman Tuhan ini kita teruskan, kita lanjutkan, lebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, di pagi hari yang indah ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, rindu mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, tuntun kami Roh Kudus, supaya kami mengerti firman-Mu, menerima firman-Mu, rela mengerjakan, melakukan, membagikan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekali lagi topik firman Tuhan adalah ditegur demi masa depan. Tentu setiap kita ingin memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik. Ini harapan dari semua kita, seperti harapan orang tua bagi anak-anaknya. Menjadi suatu kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi para orang tua bila melihat anak-anaknya memiliki perilaku yang baik, berhasil dalam studi, dan sukses dalam karirnya. Rasa-rasanya semua usaha, jeripaya, dan pengorbanan dilakukan oleh orang tua lunas terbayar alias tidak sia-sia. Tidak sedikit orang tua yang harus mengelus dada karena kecewa ketika melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan harapan dari orang tua. Mungkin dia nakal, suka memberontak, studinya berantakan, dan sebagainya. Dan mau diatur. Tentu hal ini membuat orang tua kecewa. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin orang tua sudah berusaha memberikan yang terbaik, melakukan apa saja yang baik demi anaknya, berjuang demi anaknya. Tapi yang diharapkan tidak sesuai dari anaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan memperingatkan agar orang tua tidak melupakan didikan terhadap anak. Artinya harus bersikap tegas dalam hal mendidik anak-anaknya. Dalam Amsal 13 ayat 24 ada tertulis, berkata demikian, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Artinya orang tua harus memberikan disiplin kepada anak-anaknya. Ditegur dengan perkataan, tetapi bisa juga dengan rotan. Tapi jangan salah, rotannya itu dipukul di bagian pantat bagian belakang. Dan setelah itu mungkin dia menangis, setelah itu diberitahu mengapa dipukul. Ya, karena kita sayang dan karena kita mau dia berubah. Ya, dia mau berhasil, dia mau dididik. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak sedikit orang tua yang bersikap lunak terhadap anak-anaknya. Tidak menegurnya ketika melakukan kesalahan.
Dalam masa kanak-kanak terlihat jelas telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka enggan untuk menegur, apalagi memukulnya dengan tongkat, dengan alasan tidak tega atau merasa kasihan. Dia kan masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Tentu ini adalah sikap yang salah. Padahal teguran dan hajaran itu penting sekali bagi anak. Dikatakan dalam Amsal 19:18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau mengingini kematiannya. Sejauh itu mengajar dengan normal sebagai bukti kita mengasihi anak kita di masa depannya. Mari kita lakukan hal itu. Tapi jangan dengan rasa dendam, rasa benci, tidak, karena mengasihi, mencintainya, sayang padanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah sebuah keharusan bagi orang tua untuk memberikan pujian atas keberhasilan dan prestasi yang diraih oleh anaknya. Tetapi saat anak melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka teguran yang keras dan hajaran perlu diberlakukan agar si anak mengerti bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diulangi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal kehidupan rohani berlaku hal yang sama. Selain berlimpah dengan kasih, Tuhan itu juga sangat tegas dan penuh kedisiplinan. Ketika ada pelanggaran atau dosa yang kita perbuat, Tuhan akan menegur kita, memperingatkan kita. Bahkan kalau belum bertobat, Tuhan menghajar anak-anak. Dalam Ibrani 12 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyisah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan sudah menegur kita, mari kita segera sadar dan bertobat. Kalau tidak sadar dan bertobat, Tuhan akan hajar. Sebelum dihajar, lebih baik kita sadar dan bertobat. Tapi kalau sudah dihajar pun tetap harus sadar dan bertobat. Adapun bentuk teguran dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah atau penderitaan diizinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, teguran dan hajaran Tuhan bertujuan untuk apa? Agar kita segera menyadari akan kesalahan dan berbalik ke jalan yang benar. Semua itu demi masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Sekali lagi, jika kita sudah ditegur atau mungkin dihajar oleh Tuhan, segeralah sadar dan bertobat. Segeralah sadar dan bertobat. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Ingat, jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Selalu pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Kiranya Tuhan menyertai kita, yang Allah Immanuel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.